Pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami di TVRI Sumatera Selatan bersama saya Delisa Amsin dan rekan saya Adelia Nurfadila, dan selama 60 menit ke depan kita akan berkeliling kampung yang ada di Sumatera Selatan ini, Dela. Oke, tidak hanya berkeliling namun juga kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan kampung-kampung yang bisa dijadikan informasi dan juga bisa dijadikan motivasi untuk daerah lain untuk lebih maju lagi tentunya. Nah, pemirsa di rumah, untuk pemirsa yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Adel, gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, Dela. Oh iya, Dela, kita lagi ada di mana sih sekarang? Kita ini tengah berada di salah satu kawasan, di mana kawasan ini menyediakan makanan yang tidak biasa, bukan hanya bakso saja, namun juga banyak sekali makanan-makanan unik lainnya, yaitu ada di Bakso Kartel. Betul sekali. Nah, Adel, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan Kota Palembang. Kota Palembang ini bukan hanya saja menjadi kota tertua di Indonesia, umurnya sudah mencapai lebih dari 13 abad. Namun juga Kota Palembang ini terkenal dengan kota perjuangan. Seperti halnya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan salah satu museum sebagai wisata historical di Kota Palembang, yaitu ada Museum Akagani. Iya, betul sekali, Dela. Nah, Akagani ini juga merupakan salah satu pahlawan yang ada di Kota Palembang ini. Oke, langsung aja, Dela. Ini dia liputannya untuk pemirsa di rumah. Kota Palembang yang merupakan kota tertua di Indonesia memiliki nilai sejarah yang cukup panjang. Khususnya kawasan di sepanjang Sungai Musi yang memiliki cerita dan nilai sejarah pada masa Kesultanan hingga Perang Kemerdekaan. Seperti juga di Masjid Agung, kawasan Monpera, Benteng Kuto Besak, Kota Tua, hingga Jembatan Ampera yang memiliki histori dan menjadi daya tarik wisata. Pada masa memperebutkan kemerdekaan, Kota Palembang menjadi basis perjuangan rakyat, di mana banyak lahir pahlawan kemerdekaan yang kini masuk sebagai deretan pahlawan nasional. Salah satunya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Adnan Kapaugani atau yang dikenal dengan Akagani, pahlawan nasional dari Sumatera Selatan. Ini waktu pembebasan Irian Jaya. Akagani merupakan seorang dokter, politisi, sekaligus tokoh militer Indonesia yang lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada 16 September 1905. Buku miniserinya Pak Akagani tapi diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda. Punya kita sendiri masih penerbit ulang lagi. Akagani pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri pertama dari Sumatera Selatan pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Husin, salah seorang kerabat dekat, menceritakan pada masa akhir penjajahan Jepang, Akagani turut bergabung dalam beberapa organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih sekaligus membacakan teks proklamasi di Palembang. Jadi terjadinya museum ini tahun 2006
oleh karena persyaratan untuk jadi pahlawan nasional harus ada museum. Jadi tahun 2006 kami mendirikan museum ini dengan Iskandar Ghani. Jadi di samping itu kami sama-sama ngurus untuk jadi pahlawan nasional. Alhamdulillah sampai sekarang museum kami ini ya katakan mati suri tidak, tapi berjalan seadanya. Untuk kami usahakan sendiri, tapi dengan bantuan pemerintah belum ada. Tapi dulu banyak sih, banyak bantuan itu sampai sekarang belum ada realisasinya. Sejarah dan perjalanan hidup sang pahlawan nasional ini tersimpan rapi di Museum Akagani Palembang yang berada di Jalan MP Mangkunegara, Kenten, Palembang. Saya menginginkan pemerintah ada perhatian lah ya kepada Museum Akagani, karena ini memang Museum Pahlawan Nasional Akagani yang notabene memang cuma 2 ya pahlawan nasional di Sumatera Selatan. Saya menginginkan bahwa pemerintah cuma hanya melihat, mengagumi, memberikan harapan, tapi tidak pernah menjadi kenyataan gitu loh. Untuk mengenang jasa dan perjuangan beliau, kini namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di Palembang, yakni Rumah Sakit Dr. Akagani, serta nama ruas jalan di beberapa kota di Indonesia. Wow, ternyata Akagani ini bukan hanya sekedar nama rumah sakit di Kota Palembang, namun juga ada museum untuk memperingati tokoh perjuangan Kota Palembang, yaitu Akagani. Nah, selanjutnya masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat wisata yang ada di Kota Palembang. Namun ini agak sedikit berbeda, bukan lagi ngomongin tentang pahlawan, namun kita akan ngomongin tentang air-air. Ada apa tuh di Palembang air-air? Memang Kota Palembang ini bukan hanya kota yang penuh akan sejarah, tetapi juga wisatanya yang menarik dan unik. Nah, langsung aja nih ada kampung air. Wah, kira-kira kampung air ini seperti apa ya, Dela? Apakah masyarakat di sini main air tiap hari? Iya, atau apa nih? Wah, Oke. daripada penasaran ada apa sih di kampung air di Kota Palembang, inilah liputannya untuk pemirsa. Kampung air mungkin terdengar awam bagi pemirsa. Memang sebenarnya nama kampung ini baru diresmikan pertengahan tahun lalu oleh pemerintah Kota Palembang. Kampung yang berbatasan langsung dengan Pulau Kemarau ini saat ini mulai banyak dikunjungi masyarakat. Kampung yang memiliki kurang lebih 150 kepala keluarga dan terdiri dari 2 rukun tetangga, mayoritas masyarakat di desa ini bermata pencarian sebagai penyelam, petani, dan nelayan. Para penyelam di sini sering menemukan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nyelam atau yang ngetek ya. Kalau nyelam dewek kan biasanya nemu apa bega? Paling ya peninggalan Sriwijaya itu Banyak juga tidak terlalu banyak lah. Ada tapi kayak. Tapi ada juga. Apa bega contohnya? Kuci kayak. itulah. Ini emas segala macam ada. Kalau emas ada. Sekarang kayak. Peninggalan bega. Dan ada juga yang mencoba berinovasi dengan menanam sayur hidroponik untuk membantu mencukupi perekonomian keluarga. Pemerintah juga dari Pak Adi. Jadi disuruh warga di sini kan daripada ada kegiatan katanya lebih baik nanam sayur-sayur cak ini, cak itu kan. Nah jadi alhamdulillah karena ada sayuran mbak ini taruhlah ya ada gawian lah, ada carian warga di sini. Lah berapa lama ibu nanam sayurnya? Ini kalau tidak salah tahun tadi udah masuk 2 tahun. Cak mana yuk hasilnya setelah masuk 2 tahun ini nanam sayur? Ya lumayan, sekali panen masih dapat duit 200 1 bulan, minimal 3 minggu panen. Cak ini kan, ini umurnya 3 minggu. Mobilitas masyarakat di kampung menggunakan perahu ketek. Karena jalan di tempat ini hanya dapat dilalui perjalanan kaki dari satu RT ke RT lainnya.
Sejak diresmikan, kampung ini perlahan mulai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun nasional. Karena di kampung ini ada ikon menara yang bergaya seperti bangunan khas negara kincir air. Dengan adanya ikon seperti ini, masyarakat berharap banyak wisatawan yang tertarik untuk datang ke kampung ini. Dengan begitu, perekonomian masyarakat di kampung ini semakin meningkat. Sangat berterima kasih sekali kami sebagai warga Pulau Pinang, sebab menunjang ekonomi kita juga. Perjalanan ke kampung ini dapat menggunakan akses ketek dengan hanya membayar Rp20.000 per orang menyeberang dari Pelabuhan Peti Kemas Inti Rup Pusri. Wow, ternyata kampung air di Kota Palembang ini tepat berada di kawasan Pulau Kemarau. Kota Palembang ini ya adalah sangat terkenal sekali dengan Sungai Musinya. Nah, Sungai Musi ini adalah salah satu sungai di Sumatera Selatan, yaitu menjadi induk Sungai Batang Hari 9. Nah, selanjutnya Adel, kita masih akan menyajikan berbagai macam cerita dari Sumatera Selatan. Betul sekali. Setelah ini kita akan berpaling ke Kota Pagaralam. Kira-kira Kota Pagaralam ini akan ada apa ya kira-kira? Wow, bukan sekali. tentang kebun, tapi dari sisi lain dari Kota Pagaralam. Namun setelah jeda pendiwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Nah, Dela, bicara tentang Kota Pagaralam yang masyarakatnya dominan sebagai petani, namun di sisi lain ada juga sebagai pengrajin pandai besi nih, Dela. Wow, ternyata Pagaralam ini bukan hanya menyimpan sejuta kekayaan alamnya dan juga udara sejuk dan juga pemandangannya yang cantik, tentu saja. Namun juga di sini ada keunikan lain, yaitu ada pengrajin pandai besi. Di mana satu kawasan ini masyarakatnya ini didominasi oleh masyarakat atau warga-warga yang mencari rezekinya itu dengan cara menjadi pandai besi. Ya. Kira-kira bagaimana sih liputan mengenai pandai besi di Kota Pagaralam? Inilah liputannya untuk pemirsa di rumah. Sebagian besar penduduk Kota Pagaralam bermata pencaharian sebagai petani. Tentunya dibutuhkan alat-alat pertanian seperti parang, pisau, cangkul, dan lain-lain untuk membersihkan rumput, mencangkul tanah, dan alat pertanian lainnya. Warga kampung Simpang Asam membaca peluang tersebut, di mana di kampung ini warganya sebagian besar memanfaatkan peluang dengan mengembangkan keterampilan membuat pandai besi. Setidaknya ada 8 orang yang memiliki keahlian mengolah besi dan ada sekitar 15 orang yang menjalankan usaha mikro kecil berjualan peralatan pandai besi Simpang Asam. Kegiatan ini sudah dilakukan warga secara turun-temurun,
mulai dari membuat alat pertanian hingga membuat hiasan dari besi, ciri khas kota Pagaralam, Kuduk Betelok. Untuk mendapatkan bahan baku, warga bisa menggunakan besi bekas mobil. Ada juga yang membeli besi, kemudian diolah menjadi alat pertanian atau senjata tradisional. Dalam pembuatan alat-alat pertanian bisa memakan waktu 1 hari, tergantung dengan ukuran dan alat apa yang akan dibuat. Warga yang akan membuatnya bisa juga dengan memesan khusus, mulai dari besi yang digunakan atau bentuk dan ukuran. Untuk harga, seperti alat pertanian, berkisar Rp60.000, tergantung ukuran dan besi yang digunakan. Namun, untuk senjata tradisional, harga sedikit berbeda karena bahan baku besi yang digunakan lebih berkualitas dan menggunakan bahan tambahan seperti sarung kulit yang harganya bisa mencapai Rp200.000. Membuat apa nih, Pak? Buat parang, sarung parang. Untuk bahannya ya, kalau kayu dari sinilah Penopo Lintang, Pak Lawang. Kurang lebih 20 tahun lah. Kalau untuk harga, kalau ecer ya sekitar 90. Kalau harga grosir kita kasih 60, 70. Kalau tempahan lain ya, kalau sekitar tempahan sekitar ya kayunya berkualitas, besinya juga berkualitas, sekitar 200-an ya. Sementara itu, Sam Teguh, penjual dan pembuat alat pertanian mengatakan dirinya sudah menjalani pekerjaan ini selama 20 tahun. Awalnya pengrajin pandai besi hanya sedikit, namun kini terus berkembang dan menjadi sebuah perkampungan. Mulanya dulu saya belajar sama orang tua yaitu Yunus. Dia selaku mamang dari saya. Situlah pertamanya saya mulai belajar dan mengelola besi ini. Membuat satu parang itu diperlukan waktu lebih kurang 30 menit. Untuk bahan baku kita ambil dari per mobil bekas itu. Harganya satuan kalau orang yang pesan untuk pemakai itu 90-an satu. Keahlian yang didapat Firdaus dalam membuat pandai besi diajarkan secara turun-temurun dari orang tua. Wow, ternyata Adel ini masih berbau-bau tentang pertanian karena Kota Pagaralam sendiri ini terkenal dengan pertaniannya. Bukan hanya kebun teh saja, namun juga di sini ada pandai besi yang memproduksi sendiri alat-alat pertanian seperti cangkul contohnya. Betul sekali Dela, tentunya pandai besi ini sangat dibutuhkan para petani di Pagaralam ya Dela. Betul. Oke. Nah Adel, selanjutnya kita masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keunikan di Provinsi Sumatera Selatan, namun ini agak lebih jauh dari Kota Pagaralam, yaitu ada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Muara Enim. Kira-kira ada apa nih Del di Muara Enim? Nah di Muara Enim ini sendiri kan bukan hanya di kawasan-kawasan lain saja yang akan menyediakan hewan kurban setiap Idul Adha, namun juga ini ada kawasan di salah satu kawasan di Kabupaten Muara Enim ini. Pasar kaget ya? Pasar ada kaget. Pasar kaget. Nah, ini pasar kaget ini bukan hanya menyediakan sayur-sayuran atau berbagai macam kebutuhan rumah tangga lainnya, namun juga ada kambing. Daging kurban setelah Idul Adha kemarin. Kira-kira pasar kaget ini gimana? Apakah ngagetin Dela? Wow. Kira-kira gimana untuk pasar kaget di Muara Enim ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah kondisi pasar musiman yang digelar setiap 1 tahun sekali di Desa Tegalrejo, Tanjung Enim. Warga di sini memanfaatkan keberadaan pasar ini untuk menggelar dagangan di sepanjang pinggir jalan. Dagangan yang ditawarkan adalah hewan kurban.
Untuk tahun ini, sebagian besar pedagang hewan kurban lebih banyak menjajakan hewan kurban kambing yang didistribusikan sebagian dari peternak lokal Tanjung Enim dan sebagian lagi didatangkan dari kabupaten tetangga. TV, oi, kau ni, oi, bangun. Biasanya pemandangan pedagang hewan kurban musiman di sepanjang jalan ini akan bermunculan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. 35. Oh, datang dari mana nih kambing? Dari OI. Oh, berapa sih kok Pak kambing? Macam-macam ada 4 juta, ada 3,5. Yang paling mahal? Yang paling mahal 4.500.000 lah. Nah, selama jualan ini banyak tak ini peminatnya Pak? Sudah sedang malah. Sudah. Apa belum memang fungsinya di belanja? Dia belum tahu ini. Masih banyak, belum nyampe separuh ini. Lakunya Pak? Kurang jalan, kurang lancar. Soalnya pengaruhnya ini dari penyakit kuku ini. Sama punya wong ini. Pemandangan penjual hewan kurban mendekati momen Lebaran Idul Adha di sepanjang pinggir jalan ini menjadi daya tarik bagi warga Tegalrejo, khususnya bagi anak-anak, karena dapat melihat beraneka jenis hewan kurban yang dijajakan. Amir, pedagang hewan kurban kambing musiman, mengaku dalam satu musim penjualan hewan kurbannya bisa menjual 200 ekor kambing kepada warga Tanjung Enim yang akan melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha. Wow, ternyata memang selain menjadi mata pencarian tambahan untuk masyarakat sekitar, ini juga menjadi rekreasi untuk anak-anak melihat kambing-kambing di Betul sekitar sekali, sana. Dela. Tentunya seru sekali ya di desa di Pasar Kaget ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kota Prabu Muli, Dela. Wow, kalau ada apa mendengar di sana? Kota Prabu Muli biasanya Nanas. Namun saat ini kita ke Desa Sinarimbang yang ada di Kota Prabu Muli. Itu ada berbagai jenis ditekuni oleh warga setempat, yaitu menekuni ingon ayam Bangkok. Wow, penasaran sekali gimana sih warga-warga sekitar ingon ayam Bangkok ya. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah, masih dari kawasan Bakso Kartal. Nah, di belakang kita ini ada bakso dan ini aromanya sudah harum sekali ya, Dela. Iya, dan untuk pemirsa di rumah pencinta bakso wajib sekali banget datang ke ke Bakso sini. Kartal ini. Oke, seperti yang telah kita janjikan tadi, Dela, di Kota Prabu Muli ini memang masyarakatnya pintar sekali melihat peluang-peluang untuk memperbaiki perekonomiannya. Nah, salah satunya di Kota Pagalam ini tidak hanya terkenal dengan nanas, tapi juga masyarakat di sekitar sini menekuni ayam Bangkok. Wah, Ayam itu pasti ayam. Gimana sih bentuk-bentuk ayam Bangkok ini, penasaran banget karena setahu aku nih ayam-ayam itu kan cuma ada ayam negeri, ayam kampung,
ayam petelur cuma itu aja. Betul sekali. Kira-kira bagaimana Ayam bangkok yang ini. berada di Kota Prabu Muli ini? Ini liputan dari Kota Prabu Muli untuk pemirsa di rumah. Warga Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabu Muli cukup pandai dalam membaca peluang usaha. Selain mayoritas bermata pencaharian sebagai penyadap karet, warga Desa Sinar Rambang, Kota Prabu Muli juga memanfaatkan potensi lain, seperti mencari rezeki, memelihara atau menanam ayam bangkok. Jenis ayam bangkok ini berbeda dengan ayam kebanyakan untuk lauk. Jenis ini tidak asing lagi di kalangan pecinta ayam aduan. Tingginya minat penghobi unggas terhadap jenis ayam bangkok menjadikan peluang bisnis budidaya ayam bangkok semakin terbuka. Rupanya, hal itu pula yang mendasari salah seorang warga Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, serius ingin merubah perekonomian keluarga dengan mengingon atau memelihara ayam bangkok. Adalah Iwan, warga Desa Sinar Rambang, Prabu Muli, yang merasakan manisnya menekuni ingon ayam bangkok. Saat ditemui di rumahnya, Iwan menceritakan dirinya sudah 5 tahun ini menekuni memelihara ayam bangkok sebagai mesin penghasil uang bagi keluarganya. Pertama karena masalah hobi. Sudah hobi berjalan lama-kelama, akhirnya teman-teman malah banyak tahu, akhirnya bisalah untuk menutup untuk hari-hari gitu. Sudah itu kualitas memang kita harus menjaga dengan baik gitu. Kalau untuk belajar membudidayanya, kalau kita bilang mudah memang sulit, dikata kita sulit memang terlalu ringan gitu. Yang terpenting apa? Yang terpenting kesehatan dia, fisik dia yang harus kita jaga gitu. Lebih kurang udah 6 tahun ngurusi ayam bangkok dari awal. Belajarnya dulu dikasih teman anak 1 pasang, itu belajar. Sekarang lebih kurang ada 30-an. Harga paling tinggi 1,5 juta. Udah kualitas super, jalu bisa dijaminkan. Dengan memanfaatkan area di sekitar rumahnya, Iwan saat ini memelihara sekitar 30 ekor ayam bangkok, baik ayam yang siap turun gelanggang maupun yang dalam proses pembesaran. Dari usaha yang ditekuninya, Iwan berpenghasilan sekitar 5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan. Cukup besar untuk ukuran warga yang tinggal di pedesaan. Peminat atau pembeli ayam-ayam bangkok peliharaan Iwan kebanyakan berasal dari luar kota Prabu Muli, seperti kota Palembang. Cerita Iwan yang menggeluti ingon ayam bangkok ini boleh disematkan judul "Peliharalah Aku, Kan Ku Beri Rupiah", bak judul sebuah film. Wow, ternyata ini juga menjadi salah satu alat untuk masyarakat mengais pundi-pundi rupiah. Betul ini sekali, Dela. Penghasilnya bisa mencapai 5 sampai 6 juta per bulan. Wow, angkanya cukup fantastis untuk ya. menekuni ayam bangkok ini, Dela. Oke, setelah ini kita akan beralih ke Banyuasin. Banyuasin, Nah, ada apa sih oke. sebenarnya di Banyuasin ini? Biasanya kalau di Banyuasin ada apa aja nih, Dela? Biasanya di Banyuasin itu aku taunya itu banyak udang ya di daerah Sungsang atau ada hasil-hasil alam lainnya. Namun ini kita akan melihat
keunikan dari Yes. Kabupaten Banyuasin ini, yaitu ada masyarakat Tanaman. di kawasan ini membudidayakan tanaman Tanaman. pinang batara. Mungkin pemirsa di rumah jika membayangkan pinang ini, pinang yang biasanya dijadiin kunyahan itu loh. Apa itu, Dea? Itu yang kalau misalnya kita kunyah-kunyah itu jadi kuning. Namun ini bukan pinang seperti itu. Ini tanaman ya? Tanaman pinang, Tanaman yang pinang batara. tidak terlalu besar dan bisa dijadikan pemirsa atau Salah satu mata masyarakat pencaharian ya. dan juga menjadi alat untuk mempercantik daerah sekitar rumah. Iya. Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah lokasi kebun tanaman pinang batara yang mulai berkembang di warga RT 5, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Secara garis besar, daerah ini merupakan pusat pertanian yang ada di perkotaan Kecamatan Banyuasin 3. Oh, kemarin pas masa itu Tanaman pinang batara dikembangkan tahun 2011 lalu saat harga karet petani mengalami anjlok. Dari tanaman karet berubah ke tanaman pinang dan muncul ide bisnis. Saat ini kebun tanaman pinang batara mempekerjakan 2 kepala rumah tangga, di mana hasil buah dan harga pinang di pasaran cukup menjanjikan. Dalam 1 bulan, panen buah pinang 2 kali dilakukan secara tradisional. Nah ini yang bagus kayak ini. Untuk mengetahui buah berkualitas, pinang yang telah dikeringkan dibelah dan dipisahkan dari kulitnya. Buah pinang super akan dibedakan dengan pinang yang tidak berkualitas karena harganya jauh berbeda. Nah ini syukurnya. Kalau musim panas ya, dia agak kurang juga buahnya. Udah ini kan termasuknya lumayan lah kalau sedang sekarang kan. Kalau ini tanamannya kan lebarnya 1 hektar tuh, bisa mencapai 7 pikul, 8 pikul. 1 bulan 2 kali panen. Ya bisa banyak sih untuk bahan olahan itu kan. Bisa untuk kosmetik, untuk bahan batik, nggak rumit nggak. Dia paling untuk tumbuh-tumbuhan liar lah itu. Untuk perawatan penerangan lahan. Agar buah pinang batara ini tetap berkembang, sebagian buah pinang dipisah untuk dijadikan bibit yang dikembangkan dalam sebuah polybag. Untuk bibit pinang dibanderol dari harga Rp1.000 hingga Rp6.000 per batangnya. Alhamdulillah 2011 kita tanam sampai sekarang sudah berusia lebih kurang 11 tahun. Dan 11 tahun itu alhamdulillah hasilnya sudah kita nampak. Jadi perbandingannya kita aspirasi baru untuk komunitas pinang ini di Banyuasin khususnya ini belum begitu familiar ataupun belum banyak yang mengembangkan komunitas ini. Harapan kami sebagai perintis mudah-mudahan di Banyuasin sudah mulai mengubah itu pola pikir karena hasilnya lumayan juga. Kalau kita dibandingkan karet ya selama ini dengan aspirasi kami kemarin yang 2011 bahwa karet pada saat itu anjlok jadi 2.500 sampai 3.000 2011 itu kita terinspirasi untuk merubah komoditi pinang ini menjadi komoditi baru di Banyuasin khususnya di Kelurahan Kayuara Kuning. Kita menggunakan karyawan tetap, kita memakai yaitu tenaga karyawan lebih kurang 2 kepala keluarga itu dari perawatan panen sama dengan pasca panen pengelolaan siap untuk dijual, begitu juga pengelolaan untuk pembuatan bibit. Dari hasil panen tadi kita pilah-pilah bibit yang tua kita pisahkan, yang besar yang kita seleksi untuk buat bibit dikembangkan khususnya di Kelurahan Kayuara Kuning umumnya di Banyuasin. Dan alhamdulillah bibit kita juga sampai ke Bengkulu, Bangka, kemudian sampai dengan Lahat dan Pagar Alam.
Perawatan tanaman pinang sampai ke pembibitan ini tidak terlalu rumit. Namun jenis tanaman ini dirasakan dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di tengah pandemi saat ini. Wow, ternyata pinang-pinang ini bukan untuk panjat pinang ya, namun ini untuk menjadi hiasan di sekitar rumah. Nah, selanjutnya kita masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik serta juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Nah Dela, setelah kita jalan-jalan di berbagai provinsi Sumatera Selatan, kini saatnya kita beralih ke Kota Palembang. Nah Kota Palembang ini terkenal kulinernya, namun juga filosofi dalam Kota Palembang itu sendiri. Salah satunya yaitu kain songket yang memiliki nilai nilai sejarah dan juga keunikan tersendiri. Nah, untuk pemirsa di rumah, jangan mengaku orang Palembang kalau misalnya belum mempunyai songket. Selanjutnya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat proses dari pembuatan songket ini. Di mana songket ini bukan hanya cantik rupanya untuk dipandang, namun juga memiliki nilai-nilai filosofi tersendiri di setiap lembaran songket yang dibuat. Ini liputan dari Kota Palembang untuk menenun songket untuk pemirsa di rumah. Siapa tak mengenal songket? Kain tradisional khas Palembang ini telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan tradisi kain songket muncul pertama kali pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Dari hikayat rakyat Palembang, kain songket berasal dari pedagang Cina yang membawa sutra serta pedagang India dan Timur Tengah membawa emas. Kemudian, kedua bahan ini dikreasikan oleh penduduk Palembang menjadi songket. Lestarinya kain songket hingga saat ini tak terlepas dari peran para pengrajin yang masih mempertahankan warisan budaya hingga saat ini. Kawasan Tangga Buntung, Kelurahan 32 Ilir, Kota Palembang, merupakan salah satu kampung keturunan asli Palembang yang meneruskan tradisi menenun songket dari generasi ke generasi. Di tengah terpaan teknologi, perajin songket Palembang masih mempertahankan keaslian dari songket dengan tetap membuatnya dengan cara tradisional, yakni menenunnya menggunakan tangan. Pernah menjual harga tertingginya berapa? Makanya yang ada mungkin pernah dengar terjual. Songket dibuat dengan teknik menyungkit. Pembuatan selembar kain songket membutuhkan waktu selama 3 bulan melalui 2 tahap. Tahap pertama menenun kain dasar. Kemudian membuat ragam hias untuk mempercantik kain tenun yang masih polos menggunakan benang emas. Aku takut kalau
penting banget ya Allah, masih nyalain ini. Zainal, salah seorang pengrajin telah menekuni kain songket selama 40 tahun. Ia meneruskan usaha neneknya yang telah dirintis sejak tahun 1932. Kerajinan yang diturunkan ini tentu berdampak pada masih bertahannya motif paten di tiap helai kain songket. Motif yang terpatri di kain memiliki makna mendalam yang melambangkan doa bagi sang pemakai. Dulu kain songket itu memang kain sakral, hanya digunakan hanya untuk acara wedding atau pengantenan kalau orang Palembang atau untuk acara-acara tersendiri. Nah, sejarah kain songket ini sedikit saya tambahkan. Kain songket ini dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau kita lahir itu, kalau kita marhabanan, itu bayi itu pakai kain singap terbuat dari songket. Terus pengantin pakai songket dan orang tuanya, dan juga meninggal tutupnya juga songket. Jadi kain songket ini memang sudah menjadi budaya daripada masyarakat Palembang pada khususnya. Salah satu jenis kain songket yang terkenal adalah naga besaung. Songket naga besaung biasanya dikenakan pengantin pada prosesi pernikahan. Motif naga di songket ini melambangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerukunan. Selain itu, jenis songket paling banyak peminatnya ialah cantik manis, yang berarti cantik dan manis apabila dipandang. Dalam perkembangannya, kain songket tak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi hiasan interior rumah yang menumbuhkan kebanggaan di setiap pemiliknya. Jando tadi dipakai kamu? Wow, ternyata memang cara untuk menenun songket ini harus dengan ketelitian dan juga ini juga harus penuh dengan penjiwaan ya, karena ini dimasukin satu persatu helai per helai dari benang songket ini. Nah, pemirsa di rumah, kami akan selanjutnya menyajikan lagi dari masih dalam kota Palembang, namun tidak tentang songket lagi, namun kita akan berkuliner nih. Semangat banget aku udah bilang tentang kuliner ini. Apalagi kota Palembang yang terkenal dengan pempeknya dan cukonya. Nah, sore-sore gini emang paling enak deh lah kita nyerup cuko sambil makan pempek nih. Wow, ternyata di sini juga di kawasan kota Palembang ini bukan hanya pempeknya saja yang terkenal, namun juga ada mie celor. Ini mungkin pemirsa di rumah, kalau aku udah ngomongin tentang mie celor udah langsung pikirannya langsung ke Pasar 26. Betul sekali. Kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk ke kawasan Pasar 26. Untuk ini kita bikin pengen nih pemirsa di rumah untuk makan makanan khas kota Palembang, ya, seperti pempek dan juga mie celor ini. Inilah makanan dari kota Palembang untuk pemirsa di rumah. Mendengar nama Palembang, terbayang sebuah makanan khas daerahnya, yaitu pempek. Keunikan cita rasa, cuka, serta olahan pempek kampung ini sangat melegendaris. Keanekaragaman menjadi keunikan tersendiri di setiap toko pempek yang ada di kampung ini. Setiap toko memiliki perbedaan dari segi olahan hingga harganya. Karena bahan baku pembuatan pempek juga berbeda-beda. Beragam jenis ikan seperti ikan kakap, tenggiri, hingga ikan gabus yang menjadi bahan baku utama. Ferry, salah seorang pedagang pempek di kampung ini, mengaku tetap mempertahankan kualitas pempeknya, walau di tengah naiknya bahan baku olahan pempek. Ia terus meningkatkan pelayanan tanpa menaikkan harga penjualan. Dulu medianya ya lebih kepake minyak sama tepung. Itu biar awet? Iya, buat pengawet alaminya ya. Jadi kita nggak pakai pengawet yang aneh-aneh, nggak. Cuma pakai dua media itu. Nah, cuman sekarang kan udah ada plastik vakum kan, jadi kita udah pakai. Kalau harga sih masih 1.000. Seharusnya untuk biaya vakumnya dibedain seharusnya, karena kan ada penambahan buat biaya plastiknya ini loh.
Ini kan satu lembarnya kan 1.000. Nah, cuman buat saya aja, jadi saya nggak hitung. Oh, Saya gratisin biaya vaksinnya. Jadi tetap sama aja ya walaupun harga. Sama, tetap 1.000. Vakum pempek pun menjadi keunggulan dalam pengiriman pempek. Berawal dari mengawetkan pempek menggunakan tepung hingga sekarang menggunakan alat vakum guna menjaga keawetan pempek. Pempek yang divakum dapat bertahan selama 1 hingga 2 hari di luar kulkas, hingga 1 tahun di dalam kulkas. Keunggulan vakum pempek ini membuat meluasnya pengiriman pempek dari Sabang hingga Merauke dan bahkan ke luar negeri. Nah, pemirsa di rumah, liputan mengenai kuliner di Kota Palembang tadi menjadi liputan penutup kita pada hari ini. Namun tidak usah khawatir karena minggu depan kami masih akan kembali bersama pemirsa untuk mengajak pemirsa di rumah berkeliling Sumatera Selatan, melihat keindahan dan juga menyajikan berbagai informasi menarik dan juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan bagi pemirsa yang ingin kampungnya diekspos di kampungku, boleh hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali. Nah, kami juga mengingatkan pemirsa di rumah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID dan juga penyakit berbahaya lainnya. Baik pemirsa di rumah, terima kasih telah setia bersama kami selama 60 menit ini. Terima kasih juga ya Adel sudah menemani aku siaran pada hari ini. Kita akan menyantap ini selanjutnya. Bakso. Dan jangan lupa untuk pemirsa di rumah yang ingin mencari kuliner yang kekinian, boleh langsung datang ke Bakso Cartel. Oke, pemirsa di rumah, akhir kata saya Delisa Alsi dan rekan saya Delia Nur Fadila dan seluruh kerabat tim yang bertugas hari ini mengucapkan undur diri. Sampai jumpa.